Bukan gawe tadi. Gawe tadi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadirin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam wa ala Rasulullah Muhammadin wa alihi wa muslimin wa awliya wa sahbihi wasalihin wa li jami'il malaikati wa rasulina wa ismina min sayyidina wa madana sallallahu alaihi wa sallam arwahi sayyidina Muhammadin Umar Usman wa Ali Sumar Arifin Sahabat al-Qarabati wa tabi'in wa bil ihsani yawmi summa ila arwahi al-majil mustahidin muqaddidin wal Qur'an al-hasim wa sufiyatin hadis summa ila arwahi wa waliyadin muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal masyarakat wa ghaibi amin al-istimariya summa ila arwahi من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشاكل الأرض ومن غافلكم بلا تفاتهم ليوم القيامة ثم إلى خصوص والجماعة استقصاء مصاب semua sekalian اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة معهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين mohon dipersilakan. Maulana salli wa sallim daiman abada ala habibika Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka واقصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah.
Monggo kita sedaya ucap syukur kepada kepada Allah Subhanahu wa taala kelawan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga kita sedaya keberanian kesehatan rezeki ingkang barokah. Kalau ucapan itu alhamdulillah. Kami kalian monggo kita adakan puji dumateng Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kang paling pituturan tidak dumateng kula lan panjenengan sedaya sarana agama Islam insyaallah hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kami tiga matur sangat dumateng bapak solihin keluarga mugia sedaya amali panjenengan sedaya sahibul hajat kang saged nampi kaliyan Allah Subhanahu wa taala dados rezeki ingkang barokah lan sehat insyaallah sehat istiqomah amin rabbal alamin. Ing menika kula badhe jelasaken masalah surat Asy-Syamsi ayat 7 atau ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa ma sawwaha. Demi jiwa dan penyempurnaannya. Ya, wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaannya. Jiwa niku dituduhaken dumateng manusa lan kene alam dunya. Makane manusa niku kedah bersyukur, kedah berpikir apa wae hamparan sing Gusti Allah kang dadosaken alam niki saged berpikir ya apa carane. Ngoten. Alam niki alam manusia. Hamparannya kita harus bisa berpikir dengan melalui ilmu. Nah, ini setiap jiwa manusia dan penyempurnaannya. Kalau misalkan manusia tanpa berpikir dan tanpa ilmu, berarti kita itu seperti halnya tidak ada dasarannya. Kalau tanpa ilmu, nah itu kalau dasarannya itu ilmu, semua itu tergantung pada ilmu. Nah ayat yang nomor 8, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Monggo Gusti Allah iku ngilhamaken enten jalan kalih, jalan fujur. Jalan fujur niku jalan keburukan. Nomor kali jalan ketakwaan, menika jalan kebaikan. Nah, manusia niku kedah berpikir ya apa iku saene. Nggih. Sing apik sing dilakoni, sing elek diatuhi. Ya niku. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, makanya manusia itu kedah berpikir, selalu berpikir tafakur dan Gusti Allah pun sampai punten ngantos berpikir muncul sampai berpikir didasari oleh hawa nafsu. Bahaya kalau misalkan berpikir dengan hawa nafsu. Kadang-kadang kita itu berpikir melihat seseorang gitu ya, melihat di tepi jalan. Ada seorang wanita yang berpakaian setengah jadi, melihat seperti itu, Masya Allah. Nah, jadi pikirannya itu belarang-belarang terus. Nah, di situ makanya kita itu harus selalu senantiasa ingat kepada Allah. Karena kita kalau ingat kepada Allah, itu sebaik-baiknya kita sebagai manusia membersihkan diri hati kita dari sifat yang secara tidak sengaja apa yang kita lihat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha.
Dan terus waman fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Terus mari ngono fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha wa qadha wa man zakkaha. Qadha wa man zakkaha. Nah, sak namanya Gusti Allah iku menyenangi bagi manusia yang selalu mensucikan dirinya sendiri. Nah, maksudnya apa mensucikan dirinya sendiri itu selalu sadar bahwa diri kita itu hamba Allah yang selalu ingat kepada Allah. Bukan berarti kita selalu mengatur manusia, bukan berarti kita selalu di atas dari segala-galanya. Kita hanya nganut marang Kanjeng Nabi lan Gusti Allah. Karena iman iku nang jero ati, Islam nang gone rogone awake dhewe. Iman iku pasti nang gone jero ati. Islam iku pun enten tatanane fikih piyambak. Terus selanjutnya ayat selanjutnya wa qad khaba man dassaha. Dan saat kami Gusti Allah sungguh akan menyia-nyiakan orang yang sering melakukan perbuatan maksiat. Nah, janganlah insya Allah janganlah kita sampai sering berbuat atau melakukan hal-hal yang maksiat. Maksiat itu bermacam-macam, dari tangan kita, dari mata kita, dari seluruh anggota tubuh kita. Insya Allah maka di yaumul mahsyar bakal ngomong karepe dhewe, boten ngomong lan ini sampai corona nafsu boten itu bakal ngomong yang mungkin pasti pada mahsyar. Nah itu penjelasan surat Asy-Syams ayat 7 ngantos ayat 10. Nah, oten-oten kalau badhe nyritakaken kisah-kisah yang terjadi pada bulan Muharram yang tepat pada tanggal 10 Muharram. Nah, kisah-kisah yang terdahulu sebelum Kanjeng Nabi yang saya ketahui pada masa Nabi Ibrahim. Ya. Pada masa Nabi Ibrahim itu mempunyai musuh Raja Namrud. Ya, Raja Namrud. Saat kematiannya dan Namrud itu prosesnya ada seekor nyamuk yang masuk ke telinga Raja Namrud. Seketika itu dia juga meninggal dunia pada 10 Muharram. Yang kedua, kisahnya Nabi Musa. Pada saat Nabi Musa dikejar oleh kaum Fir'aun, setelah itu Nabi Musa terperangkap di Lautan Merah. Ya, terperangkap di Lautan Merah dengan minta izin kepada Allah bagaimana cara melewatinya. Akhirnya Allah mengizinkan, mengabulkan permintaannya. Akhirnya dengan tongkatnya dibelahlah lautan itu untuk melintasi para kaum Musa. Setelah sampai di daratan tujuannya, nah akhirnya Raja Fir'aun itu langsung mengikuti dari belakangnya. Akhirnya tenggelamlah Raja Fir'aun bertepatan pada 10 Muharram itu. Nah, lajengnya kisah Nabi Isa. Nabi Isa niki pada saat itu banyak para kaum Yahudi yang tidak senang terhadap Nabi Isa. Nah, banyak politikus Yahudi ingin membunuh Nabi Isa. Nah, politikus itu dan juga politikus itu mengintimidasi yang mempengaruhi oleh pendeta Yahudi. Nah, pendeta Yahudi ini bagaimana caranya bisa membunuh Isa. Dan
Nah, pada saat Nabi Isa dikejar-kejar oleh kaum mereka untuk dibunuhnya, ada yang bernama Yahuza Yudas. Nah, itu adalah teman sahabat dari Nabi Isa yang telah dijanjikan untuk masuk agamanya Nabi Isa. Nah, itu janji akhirnya pada saat itu Nabi Isa ini masuk nenggone omahe Yudas. Ya. Tapi Yudas ini berkhianat kepada Nabi Isa. Ya. Terus Nabi Isa ini mengatakan kepada kaum yang mengejar tersebut bahwa saya pojok ngomongnya aku ini. Nah, terus Yudas itu menunjukkan keberadaannya Nabi Isa. Akhirnya berkatakan Nabi Isa Nabi Isa itu sudah diangkat kalian Gusti Allah. Nah, Yudas ini diserupai Nabi Isa. Akhirnya yang sampai sekarang Tuhan agama Nasrani itu yaitu yang disalib itu senes Nabi Isa. Jadi Yudas ya. Jadi aslinya itu jadi Nabi Isa pun diangkat kalian Gusti Allah, ya diangkat dan suarga. Nah, setelah itu kisah kembali terjadi lagi pada saat Kanjeng Nabi, tepatnya di bulan 10 Muharram dengan musuhnya Abu Jahal. Nah, Abu Jahal ini mempunyai istri dia itu selalu memfitnah Kanjeng Nabi bahwa Kanjeng Nabi ini adalah orang yang pendusta seperti itu, difitnah Kanjeng Nabi. Yaitu ini adalah kisah Nabi keempat Nabi ini yang saya sampaikan. Ya, jadi kita harus bisa pelajaran yang kita ambil dari kisah para Nabi ini. Selama kita hidup di dunia pasti mempunyai ujian. Ujian itu untuk orang yang beriman apabila dia menyadari hidup ini adalah jembatan, bukan akhir dalam dunia. Gitu ya. Jadi dunia itu hanya jembatan. Jadi pelajaran yang kita ambil pada saat ini di dalam dunia itu pasti ada yang buruk, pasti ada yang baik. Selama dunia ada, pasti permasalahan itu ada, dan bagaimana manusia itu bisa menjalaninya dengan baik, dengan selalu ingat pada Allah. Itu kisah-kisah para nabi dan apa yang sudah saya sampaikan dalam surat As-Samsi ayat 7 sampai 10. Makanya kita sebagai manusia selalu membersihkan diri dengan kalimat La ilaha illallah. Insya Allah kita akan sadar dengan diri kita sendiri. Tidak ada yang mensucikan, bukan orang lain, tapi diri kita sendiri yang akan membersihkannya jika kita sadar. Kadang-kadang Bismillahirrahmanirrahim. Bifana bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani rabbi fana bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa
الفتن ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أستغفرك ما علمتنيه فرددته إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين اللهم إني أستغفرك ما علمتنيه فرددته إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين اللهم إني أستغفرك ما علمتنيه فرددته إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. Sama-sama dengan cinta, ini Mawati, mungkin kita sudah saja berpikir. Inilah surat al-mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Salam. Assalamualaikum. wabarakatuh.